Halo sahabat-sahabat fisika asik, ketemu lagi sama Pak Andi. Kali ini kita akan membahas fluida mengalir atau fluida dinamis ya. Pada fluida dinamis kita mempelajari pertama sekali ya persamaan kontinuitas dan debit. Nah, apa itu persamaan kontinuitas? Persamaan kontinuitas itu adalah luas penampang atau A dikalikan dengan kecepatan V sama dengan konstan. Maksudnya apa? Konstan itu A1, V1, A2, V2 kalau penampangnya itu dua jenis. Kalau penampang itu tiga jenis, nanti bisa lagi ditambah A3, V3. Misalnya begini. Nah, ini pipa yang besar mengalir sama yang kecil. Kemudian ada lagi pipa lagi yang kecil. Nah, kan itu kan banyak paralon dijual orang. Misalnya ini 1 inci. Nah, ini mungkin 3/4. Ini mungkin setengah gitu. Jadi ada apa yang terjadi di situ? Jadi muncul di situ persamaan kontinuitas. Artinya apa? Kalau kita ambil dalam bentuk V2, V2 tentu A1 V1 per A2. Berarti V2 dengan A2 itu berbanding terbalik. Artinya kalau luas penampang 2 kita perkecil, maka kecepatan fluida itu semakin besar. Jadi kalau itu kontinuitas itu adalah hubungan luas penampang dengan kecepatan. Jadi kalau luasnya kecil, kecepatan fluidanya besar. Nah, itu makanya kita kalau mencuci mobil atau mencuci motor, kita pencet ujung pipa tadi, air keluar lebih kencang. Nah, jadi lebih cepat, lebih besar V-nya gitu. Jadi mencet ujungnya berarti kita memperkecil luas penampangnya. Apa yang terjadi? Kecepatannya besar. Jadi kalau itu kontinuitas itu supaya aliran itu besar, perkecillah luas penampangnya. Nah, jadi pipanya lebih kecil. Oke, sehingga persamaan kontinuitas itu secara umum A kali V sama dengan konstan. Sekarang apa hubungannya dengan debit? Debit itu kan banyaknya volume air mengalir per detik. Itu lambangnya Q. Jadi kalau itu satu adalah meter kubik per detik. Nah, kalau kita lihat A kali V juga meter kubik per detik. V itu meter per sekon. Luas itu meter pangkat 2 juga meter kubik per sekon. Jadi kalau gitu, sebetulnya A kali V itulah debit air yang mengalir pada penampang 1, debit air mengalir pada penampang 2. Sehingga rumus umumnya adalah A kali V luas penampang kali kecepatan dikalikan dengan debit, volume dibagi dengan waktu. V ini adalah volume, V kecil kecepatan. Oke, itu yang kita sebut dia dengan persamaan kontinuitas. Untuk lebih jelasnya, pasti kita akan membahas soal. Jadi matematik, fisika, jangan alergi membahas soal. Karena pembahasan soal itu mengantarkan kita kepada konsep yang mula-mula. Oke, jadi saya ambilkan soal dari buku ini. Ya, ini buku ini memang sudah saya rancang sedemikian rupa. Dan penjabaran-penjabaran rumus ini sudah ada di sini semua. Nah, ini salah satu soalnya saya ambilkan dari buku ini, sudah saya rancang untuk siswa lebih mengerti. Nah, ini bentuk soalnya. Jadi ada pipa horizontal yang luas penampangnya 40 disambung dengan pipa horizontal yang luas penampangnya 10. Jadi jawab ya. Jawab. Jadi kalau kita lihat ada pipa mengalir dari luas penampang 40 ke penampang 10. Nah, jadi dari yang besar ke yang kecil. Jadi ini luas penampangnya A1-nya 40 cm pangkat 2. Mengalir di sini pada pipa yang besar itu mengalir air, kita anggap tuh keadaan 1-2 meter per sekon. Jadi pada penampang besar kita anggap keadaan 1. Pada penampang yang kecil kita anggap keadaan 2. Jadi hitunglah kelajuan air pada penampang kecil. Berarti berapakah air mengalir di sini? V2. Dengan catatan luas penampang yang kecil itu 10. Berarti A2-nya adalah 10 cm pangkat 2. Nah, pertanyaannya yang A. Pertanyaan yang A adalah berapakah kelajuan air pada pipa kecil? Ini sebelum kita bahas, kita sudah pasti tahu jawabannya. Bahwa kalau mengalir dari tempat yang besar ke tempat yang kecil, pasti P2 lebih besar daripada P1. Pasti hasilnya lebih besar daripada 2. Ya, karena pada pipa yang kecil, kata kontinuitas tadi, air mengalir lebih besar.
Jadi kalau kita masukkan rumusnya A1V1, A2V2. A1-nya adalah 40, ini tidak perlu kita rubah satunya ke dalam MKS, karena nanti bisa kita coret cm pangkat 2 dikali V1 2 meter per second. A2-nya 10 cm pangkat 2 dikali V2. Nah, ini cm pangkat 2, cm pangkat 2 habis 10, ini habis 1. Maka V2 4 kali 2, berarti ini 8 meter per second. Nah, jadi dia lebih kencang, lebih cepat dia mengalir pada 2. Ini kenapa? Karena penampaannya kecil, jadi air mengalir sini 8. Walaupun di sini tadi mengalirnya 2, sampai sini dia lebih kencang. Oke, yang B. Yang B, berapakah debit air yang mengalir pada pipa? Jadi kalau debit itu sama, baik itu pada penampang 1, baik itu pada penampang 2. Jadi A kali A1V1, A2V2 itu debit. Jadi boleh kita mencari debitnya keadaan 1, boleh kita mencari keadaan 2. Aslinya sama. Jadi mungkin kita cari saja keadaan 1 ya. Ki boleh A1V1, boleh A2V2, aslinya sama. Kalau kita ambil keadaan 1 berarti ini 40. Nah, kalau ini perlu kita jadikan MKS. Dikali 10 pangkat min 4 meter pangkat 2. Dikali P1 2 meter per second. Jadi kalau gitu hasilnya ada 80, 10 pangkat min 4 meter pangkat 2 meter per second, berarti meter kubik per second. Nah, ini jawabannya, atau 8 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per second. Boleh kita jadikan liter, kebetulan di sini tidak dibuatnya dalam liter. Seandainya kita rubah dalam liter. Nah, rubah dalam liter. Kita tahu 1 liter itu setara dengan 1 desimeter kubik, atau 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, jadi kalau gitu, kalau kita jadikan liter ini, berarti kalau merubah liter ke meter kubik dikali 10 pangkat min 3. Kalau meter kubik ke liter dibagi 10 pangkat min 3. Jadi kalau gitu dibagi dengan pangkat min 3 dia menjadi 8 liter per detik. Nah, 8 liter per second. Jadi kalau dalam meter kubik per second 8 10 pangkat min 3, kalau dalam liter per second 8 liter per second. Oke, nomor C. Berapa volume yang mengalir yang ditampung pada selama 2 menit? Jadi air kan mengalir nih. Nah, air mengalir. Nah, ini. Nah, di sini kita tampung. Jadi kita tampung lewat ember. Berapakah volume air mengalir di sini yang telah tertampung selama 2 menit? Nah, kembali kita pada persamaan umum tadi. A kali V sama dengan Q sama dengan V per T. Karena ditanya adalah volume air, berarti Q sama dengan V per T. Boleh dijadikan dalam bentuk V, boleh langsung saja. Kalau dijadikan dalam bentuk V, tentu Q kali T. Berarti tadi Q adalah kita ambil saja dalam liter, ya supaya gampang mengingatnya. 8 liter per detik. Nah, dia mintanya berapa air yang telah terkumpul selama 2 menit. Supaya detiknya hilang, menit jadikan detik. Berarti 1 menit 60 detik, kalau 2 menit tentu 120 detik ya, 120 detik. Nah, ini coret. Jadi 8 kali 12 96 ditambahkan 01 berarti 960 liter. Jadi selama 2 menit air sudah terkumpul sebanyak 960 liter dengan penampang segitu, dengan kecepatan segitu. Oke, mungkin lebih paham diulang-ulang rumus ini kembali, dilihat contoh soalnya, bagaimana merubahnya, bagaimana konsepnya, bagaimana hubungan kecepatan dengan luasnya sesuai dengan persamaan kontinuitas A kali V sama dengan Q V per T. Mungkin nanti akan lebih paham, lebih mengerti kalau channel ini bisa diulang-ulang kembali. Oke, selamat mempelajari channel ini dengan judul persamaan kontinuitas dan hubungannya dengan debit dan volume. Oke, selamat mempelajari. Jika itu asik.